Indonesia berbeda dengan Malaysia karena Indonesia hanya memiliki satu bahasa. Banyak perbincangan serta perdebatan tentang penguasaan dan penggunaan bahasa Melayu di Malaides. Sebagai bahasa kenegaraan negara Malaides, semua itu masih menjadi perhatian serius, terkait dengan kemampuan warganya dalam berkomunikasi. Dari tahun ke tahun masalah bahasa kenegaraan, selalu menjadi isu yang panas yang tak kunjung selesai. Lalu entah kenapa, tak sekali dua kali, bahasa Indonesia pun kerap dibawa-bawa dalam masalah kebahasaan di negara Malaides. Serius lah, dah tahun 2026 pun masih ada orang tanya soalan macam ni lagi. Bila kita sebut tentang bahasa, mana-mana negara sekalipun, bahasa ni adalah salah satu alat untuk menyatukan semua rakyat, khususnya yang ada pelbagai bangsa dan kaum. Sebab bahasa ni akan digunakan dalam urusan komunikasi setiap hari, dalam urusan jual beli, dalam urusan kerajaan, dalam urusan perbualan, percakapan, urusan kedai dan sebagainya. Dan mana-mana negara, contohnya Indonesia, ada bahasa Indonesia yang semua kaum bercakap bahasa Indonesia. Kalau dekat Eropah ada bahasa Inggeris yang semua kaum bercakap dalam bahasa Inggeris. Kalau dekat Perancis pun ada bahasa utama dia, bahasa Perancis, yang rakyat dia cakap dalam bahasa Perancis. Walaupun foreigner datang pun kena belajar bahasa Perancis. Ini bila bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, mana-mana bangsa kena cakap bahasa Melayu, dikatakan memaksa cakap bahasa Melayu. Dah kenapa weh? So berbalik pada soalan ni, sebenarnya tak wujud pun orang Melayu memaksa Cina, India cakap bahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu tu sendiri adalah bahasa kebangsaan, bahasa rasmi negara. Orang Bangla, Nepal yang duduk sebulan dua pun dah boleh cakap bahasa Melayu dengan mudah. Takkanlah dah duduk bertahun-tahun pun masih tak pandai cakap bahasa Melayu, bahkan mempertikaikan bahasa Melayu lagi. Dah kenapa? Dan ada salah satu komentar koplak dari warganet Malaides yang sangat menggelikan, karena minimnya pengetahuan, ketika membuat perbandingan dengan kondisi kebahasaan di negaranya dengan di Indonesia. Yang katanya, Indonesia hanya memiliki satu bahasa. Dan kita coba terjemahkan komentar dari warganet Malaides berikut. Indonesia berbeda dengan Malaides, karena Indonesia hanya memiliki satu bahasa. Meskipun bahasa nasional Malaides adalah Melayu, namun Malaides adalah negara multiras. Sehingga Malaides mengakui bahasa lain, seperti bahasa Cina dan Tamil, sebagai identitas Malaides. Bahkan bahasa Melayu sendiri memiliki banyak dialeknya. Cina pun juga ada banyak bahasanya. Belum lagi ada 100 bahasa lokal yang masih digunakan oleh masyarakat setempat. Jadi, itulah perbedaan mengapa tidak semua orang di Malaides dapat berbicara bahasa Melayu. Hal inilah yang kita katakan sebagai pemikiran koplak dan menggelikan, karena minimnya pengetahuan. Orang ini sepertinya tidak mengikuti perkembangan, dan pastinya minim pengetahuan tentang negara lain. Sehingga yang ia lihat hanya di negaranya sendiri. Padahal kalau kita bandingkan negara Malaides dengan negara Indonesia, jumlah bahasa di negaranya lebih kecil 5 kali lipat dari jumlah bahasa yang ada di Indonesia, yang mencapai 700 lebih bahasa. Dan jika bicara keanekaragaman etnis, jumlah etnis pun masih lebih banyak di Indonesia, daripada Malaides. Tetapi di Indonesia walaupun ada 700 lebih bahasa, dan ribuan etnis, namun bahasa nasionalnya tetap satu, yaitu bahasa Indonesia, sebagai bahasa persatuan. Maka tak heran, jika untuk menyatukan perbedaan bahasa saja, bagaikan benang kusut, yang sulit untuk diurai. Kita gagal dalam banyak hal tentang bahasa Melayu. Pertamanya, bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak dihormati, apatah lagi disanjungi oleh anak watannya sendiri. Jadi, bagi saya, bahasa Melayu boleh dikatakan mengemis di tanah watannya sendirilah. Jadi keadaannya cukup malang lah. Dan kita dapat lihat di Indonesia, yang bukan asal itu pun fasih sekali berbahasa Indonesia. Malah itulah bahasa, satu-satunya bahasa yang mereka ketahui. Dan di Indonesia kita dapati pembentukan negara bangsa itu berjaya sekali, sehingga bukan saja rakyat Indonesia itu fasih, mereka bangga terhadap bahasa Indonesia. Mereka sayang, mereka setia. Dan kalau kita bandingkan keadaan di Indonesia dengan di sini,
saya kira saudara pun dan masyarakat pun boleh lihatlah. Kita dalam negara kita sendiri, bahasa kita pun tidak dihormati. Bahkan ada orang lebih mementingkan bahasa Inggeris. Orang Indonesia ni berbangga dengan bahasa Indonesia. Kemudian ada juga ulama yang membandingkan penggunaan bahasa di Malaides dan di Indonesia. Yang seharusnya seorang ulama memberikan ceramah tentang agama, malah harus menangani permasalahan bahasa yang ada di negaranya. Perasan tak? Orang Indonesia tak kira bangsa, mereka bercakap dalam bahasa Indonesia. Tak ada satu pun bercakap bahasa Indonesia bunyi lain dari kebanyakan orang Indonesia yang lain. Dia Cina ke, India ke, Celup Mat Saleh ke, pertuturan yang mereka guna semuanya sama. Bahasa Indonesia. Belum pernah kita jumpa orang Indonesia cakap bunyi Cina, bunyi India, bunyi Mat Saleh. Belum pernah. Semua bunyi Indonesia. Mereka ada sesuatu yang kita belum ada. Penyatuan bangsa menggunakan satu bahasa. Ini perkara asas yang negara Indonesia telah berjaya capai dengan jayanya. Penyatuan berbilang bangsa dengan satu bahasa. Bahasa Indonesia. Malaysia, apa dah jadi? Lemah sangat kita. Bukan sebab kita lemah fizikal, bukan sebab kita bodoh, sebab kita tak mahu terlalu bertolak ansur membiarkan patutnya ditutur oleh semua rakyat Malaysia yang mengaku mereka adalah rakyat Malaysia, tidak dikuatkuasakan untuk wajib ditutur oleh semua rakyat Malaysia. Yang seorang bunyi itik, lagi seorang bunyi ayam. Member dekat sebelah makan popcorn. Bahasa Melayu terpinggir di tanah sendiri. Wajarlah Indonesia semakin ke depan mereka bersatu dalam satu bahasa. Bahasa menghilangkan benteng yang memisahkan bangsa. Malaysia, sayang, 1000 kali sayang. Bahasa bangsa mengemis di tanah sendiri. Inginkan kemajuan, inginkan kestabilan ekonomi. Mula dengan penguatkuasaan bahasa Melayu untuk semua rakyat Malaysia. Semua rakyat Malaysia wajib fasih bertutur bahasa Malaysia. Sudahlah dengan okeylah tu, janji ada bunyi. Jangan jadi manusia yang tiada jati diri. Malaysia ni negara yang pelik. Dia satu daripada yang kepelikannya ialah kita ada barang sendiri tapi kita tak nak pakai barang kita sendiri. Contohnya bahasa. Kita ada bahasa kebangsaan, bahasa Melayu yang baik tapi kita segan dan malu nak menggunakan. Itu pelik yang pertama tu, Pak Nel dan kawan-kawan sekalian. Yang kedua, peliknya yang kedua ialah seperti yang telah disebutkan tadi, dinyatakan tadi, kita percaya barang orang lain lebih baik daripada barang kita sendiri. Jadi kita lebih percaya barang orang daripada barang sendiri. Jadi seperti kata yang kita bincang tadi, kita pakai bahasa Inggeris, kita rasa lebih baik, lebih hebat dan lebih tinggi martabat kita. Ya, betul. Padahal yang kita pakai itu barang penjajah kita dulu. Bahasa Melayu yang katanya ditetapkan sebagai bahasa kenegaraan, namun penggunaan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Tamil masih sangat kuat. Terutama pada urusan resmi, swasta, dan pergaulan sehari-hari. Dan hal tersebut berbeda dengan Indonesia, yang walaupun jumlah bahasa daerah di Indonesia lebih banyak 5 kali lipat dari Malaides, tetapi bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa persatuan. Dan setiap warga negara Indonesia, dari timur sampai barat, bisa saling memahami, dan berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Sedangkan bahasa-bahasa daerah tetap diakui sebagai identitas nasional dalam keberagaman bahasa di Indonesia, dan bahasa-bahasa daerah pun tetap dilestarikan oleh para penuturnya di daerahnya masing-masing. Namun ketika dalam urusan umum atau urusan resmi, bahasa Indonesia adalah bahasa utama yang harus digunakan, apalagi untuk antar warga negara Indonesia yang berbeda kaum atau daerah. Disitulah yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh warga Malaides, tentang bahasa Indonesia, dan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.